Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyampaikan adanya potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Potensi gempa megatrust ini ramai diperbincangkan. BMKG juga memberikan penjelasan mengenai gempa tersebut. Berikut sejumlah hal penjelasannya. 1. Sudah dibahas sebelum tsunami Aceh 2004. BMKG menyatakan potensi gempa besar di dua zona megatrust itu sudah dibahas sejak sebelum terjadi gempa dan tsunami Aceh 2004. BMKG menyatakan munculnya pembahasan gempa megatrust bukan sebagai bentuk peringatan dini. Munculnya kembali pembahasan potensi gempa di zona megatrust saat ini bukanlah bentuk peringatan dini, warning, yang seolah-olah dalam waktu dekat akan segera terjadi gempa besar. Tidak demikian, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangannya, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. 2. Waspadai seismic gap dalam penelitian dan pengamatan terhadap gempa. Dikenal istilah seismic gap, yang artinya zona kekosongan gempa besar. Daryono mengatakan pemerintah Indonesia dan masyarakat harus mewaspadai seismic gap sebagai upaya mitigasi mencegah jatuhnya korban akibat bencana gempa besar. Kita hanya mengingatkan kembali keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut sebagai sebuah potensi yang diduga oleh para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar, seismic gap, yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Seismic gap ini memang harus kita waspadai karena dapat melepaskan energi gempa signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, jelasnya. 3. Mentawai Siberut ratusan tahun belum gempa. Daryono menjelaskan, rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut, tinggal menunggu waktu, yang dibuat sebelumnya karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Meski begitu, bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Dikatakan, tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua, sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, katanya. Dia membeberkan sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang akurat mampu memprediksi kapan gempa terjadi, sehingga tidak dapat dipastikan kapan gempa megatrust itu akan terjadi. Sudah kita pahami bersama, bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, sehingga kita semua juga tidak tahu kapan gempa akan terjadi, sekalipun tahu potensinya. 4 poin penjelasan BMKG soal megatrust di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menyampaikan adanya potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Potensi gempa megatrust ini ramai diperbincangkan. BMKG juga memberikan penjelasan mengenai gempa tersebut. Berikut sejumlah hal penjelasannya. 1. Sudah dibahas sebelum tsunami Aceh 2004. BMKG menyatakan potensi gempa besar di dua zona megatrust itu sudah dibahas sejak sebelum terjadi gempa dan tsunami Aceh 2004. BMKG menyatakan munculnya pembahasan gempa megatrust bukan sebagai bentuk peringatan dini. Munculnya kembali pembahasan potensi gempa di zona megatrust saat ini bukanlah bentuk peringatan dini, warning, yang seolah-olah dalam waktu dekat akan segera terjadi gempa besar. Tidak demikian, kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangannya, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Baca juga, 7 fakta Jepang cabut peringatan gempa besar usai sepekan. 2. Waspadai seismic gap dalam penelitian dan pengamatan terhadap gempa. Dikenal istilah seismic gap, yang artinya zona kekosongan gempa besar. Daryono mengatakan pemerintah Indonesia dan masyarakat harus mewaspadai seismic gap sebagai upaya mitigasi mencegah jatuhnya korban akibat bencana gempa besar. Kita hanya mengingatkan kembali keberadaan zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut sebagai sebuah potensi yang diduga oleh para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar, seismic gap,
yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Seismic gap ini memang harus kita waspadai karena dapat melepaskan energi gempa signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jelasnya. 3. Mentawai Siberut. Ratusan tahun belum gempa. Daryono menjelaskan, rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang dibuat sebelumnya karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Meski begitu, bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat. Dikatakan, tinggal menunggu waktu, disebabkan karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua, sementara Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, katanya. Dia membeberkan sampai saat ini belum ada ilmu dan teknologi yang akurat mampu memprediksi kapan gempa terjadi, sehingga tidak dapat dipastikan kapan gempa megatrust itu akan terjadi. Sudah kita pahami bersama, bahwa hingga saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi terjadinya gempa, kapan, di mana, dan berapa kekuatannya, sehingga kita semua juga tidak tahu kapan gempa akan terjadi, sekalipun tahu potensinya, tambah dia. Dia menjelaskan informasi potensi gempa megatrust yang berkembang sama sekali bukanlah prediksi atau peringatan dini. Dia meminta masyarakat tak memaknai secara keliru, seolah akan terjadi dalam waktu dekat. 4. Tak terkait gempa M7,1 tunjaman Nankai, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan beraktivitas normal seperti biasa, seperti melaut, berdagang, dan berwisata di pantai. BMKG selalu siap memberikan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dengan cepat dan akurat. Dia mengatakan munculnya kembali pembahasan potensi gempa di zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut tidak terkait langsung dengan peristiwa gempa kuat magnitudo M7,1 yang berpusat di Tunjaman Nankai dan mengguncang prefektur Miyazaki, Jepang. Namun, Daryono mengatakan gempa yang memicu tsunami kecil pada Kamis, 8/8, itu mampu menciptakan kekhawatiran bagi para ilmuwan, pejabat negara dan publik di Jepang akan potensi terjadinya gempa dahsyat di megatrust Nankai. Peristiwa semacam ini menjadi merupakan momen yang tepat untuk mengingatkan kita di Indonesia akan potensi gempa di zona seismik gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut, katanya. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada 1946, usia seismik gap 78 tahun, sedangkan gempa besar terakhir di Selat Sunda terjadi pada 1757, usia seismik gap 267 tahun, dan gempa besar terakhir di Mentawai Siberut terjadi pada 1797, usia seismik gap 227 tahun. Artinya kedua seismik gap kita periodisitasnya jauh lebih lama jika dibandingkan dengan seismik gap Nankai, sehingga mestinya kita jauh lebih serius dalam menyiapkan upaya-upaya mitigasinya, ujarnya. Inilah mitigasi bencana gempa bumi, simak langkah-langkah mulai dari ketika terjadi, hingga pasca bencana gempa bumi. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar, patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Berikut langkah mitigasi harus dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi. Prabencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Membangun konstruksi rumah tahan terhadap goncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat.
Ketika terjadi gempa bumi, langkah kita adalah berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator, gunakan tangga darurat. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, gedung yang mungkin roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Ini langkah kita setelah bencana gempa bumi. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik dan air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekeliling, hindari daerah yang rawan longsor setelah gempa bumi terjadi. Pastikan beberapa langkah berikut. Bangunan yang terdampak aman untuk diakses. Dihuni apabila ingin mendirikan tenda keluarga di sekitar rumah. Hindari potensi tertimpa bangunan. Pastikan informasi dari sumber resmi dari BNPB, BMKG, ataupun BPBD. Semoga bermanfaat.